Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story. Kisah kali ini Mimin masih membawakan cerita yang ditulis oleh Kak Alam Syah Hidayatullah. Cerita ini diberi judul Kisah Nyata, Telapak Kaki Ibu yang Tidak Memiliki Syurga. Tentu saja link penulis selalu Mimin cantumkan di kolom deskripsi. Tak pernah lupa Mimin mendoakan kalian para pendengar sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Cerita dari sudut pandang orang pertama, yaitu Wiwin. Apa yang bisa kamu perbuat, Wiwin? Anak sialan, apapun tidak pernah becus kau lakukan. Itulah kata-kata yang hampir setiap hari ku terima dari mulut seseorang yang ku sebut dengan ibu. Wiwin, itulah namaku. Kini umurku menginjak 34 tahun dan memiliki 3 orang anak. 2 tahun sudah aku akhirnya bisa lepas dari kebersamaan dengan ibuku yang bernama Dedeh. Selama 32 tahun, aku hidup dengannya, tak pernah kurasakan kebahagiaan sekalipun dalam perjalanan hidupku. Meski begitu, aku selalu menghormatinya. Awal mula kisah diawali saat ayah dan ibuku berpisah saat umurku 4 tahun. Masih kuingat kasih sayang ayah saat memangkuku. Terbalik dengan sikap ibuku yang seolah tidak pernah menginginkan kehadiranku. Hingga satu peristiwa menimpa keluargaku. Masih teringat di ingatanku, ibu menampar ayah hingga menyebabkan ayah pergi dan tak pernah kembali di hadapan kami. Saat itulah hari-hariku berubah seperti neraka dalam kehidupan dunia ini. Tak pernah hadir kembali senyum di wajahku. Jangankan tertawa, sebatas hidup bergairah pun aku tak sanggup membuatnya. Lepas perpisahan ayah dan ibu, aku sebagai anak pertama dari 2 bersaudara, selalu menjadi alat pelampiasan amarah dan murka ibuku. Padahal, ibuku bukanlah orang yang miskin secara harta. Dari segi pekerjaan, ibuku bisa menyaingi laki-laki dari segi pendapatannya. Ibu sejatinya adalah seorang pekerja keras, tak pernah mengeluh. Namun, entah apa yang terjadi padanya, sikap baiknya kepada orang lain tidak bisa dia lakukan kepadaku selaku anaknya. Berbanding terbalik dengan adikku yang sangat ibu sayangi sepenuh hati. Apapun bisa ibu berikan kepada adikku yang bernama Rahman. Sedangkan aku hanya bisa melihat dari sudut rumah di mana ibu selalu memanjakan adikku. Teteh, ini ada kue yang diberikan ibu. Jangan bilang ini dariku ya teh, ucap Rahman sambil memberikan kue padaku secara sembunyi-sembunyi. Walaupun Rahman sangat dimanjakan oleh ibu, tapi kasih sayangnya terhadapku tidaklah sekejam ibu. Sifat kasih sayangnya sangat mirip dengan ayahku yang entah pergi kemana. Itulah sepenggal ceritaku saat aku dan Rahman masih kecil. Menginjak masa sekolah dasar, tidak ada sedikit pun perubahan sikap ibu kepadaku. Semua masih terjadi dengan jalan yang sama. Ibu selalu menganggapku sebelah mata. Bego, kalau sekiranya tidak bisa masak, jangan sok bisa kamu, Wiwin, teriak ibuku. Hal tersebut terjadi karena saat itu aku mencoba memberikan ibu masakan yang aku buat. Melihat majalah masak yang kudapat dari sekolah, dengan senang hati aku praktekkan masakan itu untuk ibuku. Hal itu kulakukan karena aku berpikir bahwa mungkin aku akan membuat ibuku senang. Namun, bukanlah penghargaan yang kudapat, tapi hanya rasa sedih dan duka yang selalu kuterima baik dari mulut maupun tindakan yang ibu berikan setiap harinya. Rahman adikku hanya bisa terdiam tak berani menolongku kala itu.
Setiap hari ibuku bekerja sebagai pemilik warung makan. Warung kami selalu ramai oleh pengunjung dan tidak pernah sepi sehari pun. Masakan ibuku cukup terkenal di daerah kami. Baik orang kantoran maupun masyarakat biasa selalu datang memenuhi warung makan kami. Tak hanya ibu seorang diri, ibu dibantu oleh 3 orang pegawainya yang bernama TAD, Mama Rafa, dan Kang Tony. Semua pegawai warung makan ibuku juga mengetahui akan sikap ibuku kepadaku. Melihat hal tersebut, aku merasa lebih dekat dengan mereka dibanding dengan ibuku sendiri. Mereka sangat baik padaku selama ini. Kalau bukan karena Rahma dan mereka, mungkin saja aku sudah lama meninggalkan rumahku. Hingga satu waktu, TAD pernah mengobrol kepada Kang Tony. "Kasihan Ning Wiwin ya Kang, selama ini dia dianaktirikan. Kalau bukan karena hal itu, mungkin bapaknya akan membelanya habis-habisan. Dan juga..." Belum kunjung mereka melanjutkan, aku pun melewati mereka dan seolah tak mendengar apapun, sehingga membuat mereka tak jadi melanjutkan pembicaraannya. Namun sebenarnya perkataan itu selalu kuingat dan kupikirkan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pikiranku masih mengingat-ingat mengenai ucapan TAD tadi, hingga satu hal terjadi. Pergi sana, jangan pernah kalian datang lagi ke sini, teriak ibu. Kulihat ibu tengah mengusir beberapa orang berpakaian gamis dan sorban, yang ku tahu saat ini disebut jamaah tablik yang biasa menyiarkan agama dari satu pintu ke pintu yang lain. Lalu seseorang dari mereka menjelaskan maksud dari kedatangan mereka, yang hanya ingin makan di warung ibu. Tapi entah mengapa, ibu mengusir mereka dengan semena-mena. Hingga seseorang dari mereka berkata, Allah itu maha tahu apa yang ibu lakukan di tempat ini, Bu. Dan mereka pun berlalu pergi. Nggak usah sok tahu kalian, cepat pergi, bentak ibu kala itu. Ibu selalu ramah kepada pelanggan warungnya. Namun sikap ibu kadang berubah sinis kepada orang-orang yang menampilkan identitas agamanya. Entah mengapa aku belum mengerti saat itu. Sekalipun ibu selalu menampilkan sikap kasarnya di depan umum, tapi hal itu tidak mempengaruhi keadaan warung ibu yang kian ramai. Kulihat ibu pergi setelah memarahi orang-orang tadi, dan berlalu pergi ke dalam warung sambil melewatiku. Lihat apa kamu? Bentak ibu padaku yang memandangnya. Sungguh, hati ini sangat menyedihkan jika aku ingat masa-masa itu. Selain sifat kasarnya padaku, aku juga sebenarnya ingin bertanya mengenai hal-hal ganjil yang ibu lakukan. Rumahku saat dulu cukup besar, perabotan rumah disusun rapi, namun terdiri dari barang-barang tua dan klasik. Tempat air dan peralatan makan juga masih banyak yang terbuat dari tanah liat. Perabotan bambu juga menemani kesan tempo dulu rumah kami. Tak hanya itu, yang membuat hatiku penuh tanya. Satu ruangan yang selalu ibu kunci juga menjadi hal terbesar dalam tanyaku. Tiap malam ibu selalu memasukinya, dan bila aku boleh jujur, sebenarnya hal-hal gaib juga sering aku lihat di rumah ini. Mulai dari suara-suara rintihan, suara wanita menangis, hingga lolongan anjing di setiap malam. Tak sampai di sana, beberapa penampakan juga kerap aku alami saat kecil hingga beberapa tahun silam. Satu hari, pernah di dalam rumah, aku sebagai anak perempuan berniat untuk membereskan rumah mulai dari mengepel dan menyapu lantai rumahku. Tapi, apapun yang kulakukan, tak pernah terlihat di mata ibu. Sedikit saja, lantai rumah masih terlihat sedikit basah. Maka mulut ibu dengan senang hati akan mengherdiku. Bahkan pernah suatu hari, ember air cucian lantai, ibu tendang tanda tak puas dengan hasil kerjaku. Hal itu selalu terjadi hingga umurku menginjak masa remaja.
Lebih tepatnya saat aku memasuki umur anak SMP. Sedikit berbeda saat aku masih sangat kecil. Pada usia ini, aku mulai ingin menanyakan perihal sikap ibu yang tidak pernah berubah kepadaku. Juga aku sangat ingin menanyakan tentang ayahku, yang pergi karena apa dan pergi kemana. Sungguh, saat itu aku sangat rindu sosok ayah di sampingku. Saat ini juga warung makan ibu semakin berkembang. Kini ibu sudah memiliki cabang baru di sebelah. Para pegawai ibu juga semakin banyak. Tapi yang tetap bertahan dari awal hanyalah Mama Rafa dan Kang Tony. Dan untuk Teh Ade kini tak lagi bekerja di warung ibuku karena ingin fokus menjaga anaknya di rumah. Percuma kamu sekolah, Wiwin. Jam segini baru pulang. Habis dari mana kamu? Tanya ibu padaku selepas pulang dari sekolah. Maaf bu, tadi ada kegiatan tambahan di sekolah. Jawabku. Halah, sok-sokan kamu cari-cari alasan saja. Cepat ganti bajumu, bantu warung ibu bersihin piring-piring sana. Ucapnya. Tak ada rasa iba ibu melihatku lelah pulang sekolah. Jangankan untuk menawari makan dulu, melihat wajah letihku pun tak pernah ibu lakukan. Bahkan untuk sekedar mengisi perut saja, aku harus bekerja terlebih dahulu dan makan bersama pegawai ibu. Saat selesai membantu warung ibu, aku makan bersama dengan Kang Tony dan Mama Rafa. Mereka berdua seperti menjadi orang tua penggantiku. Kang Ton, boleh kan aku menanyakan sesuatu? Tanyaku pada Kang Tony. Kang Tony lantas mengangguk tanda memperbolehkan. Apa aku benar anak ibu, Kang? Tanyaku sedikit meneteskan air mata. Melihatku menangis, Mama Rafa lalu merangkul pundakku sambil menenangkan aku dan berkata aku tak boleh berkata seperti itu. Kang Tony juga melakukan hal yang sama seperti Mama Rafa. Walaupun mereka tahu, pertanyaan ini lambat laun akan dipikirkan oleh aku karena tindakan ibuku yang kurang memberikan kasih sayang padaku. Malam hari, lepas selesai membereskan warung tanda tutup, aku pun pergi ke rumah yang tak jauh dari warung ibuku. Kulihat saat ibuku tengah duduk memandang ke teras rumah, sambil duduk di kursi bambu. Ibu, kok belum istirahat? Udah malam, Bu. Tanyaku. Tapi tak ada jawaban yang keluar dari mulutnya. Aku pun memutuskan untuk masuk saja ke dalam rumah dan meninggalkan ibu yang sedang duduk itu. Tak lama. Mana nota hasil jualan dan uang hasil warung, Wiwin? Tanya ibu yang datang dari arah dapur rumah. Aku pun terheran, kenapa ibu bisa secepat itu masuk ke dalam rumah. Padahal kalau ibu masuk, tentu saja akan terlihat olehku yang masih berada di dekat pintu rumah. Loh, bukannya ibu tadi di luar, Bu? Tanyaku bingung. Dari tadi juga ibu di rumah. Sudah, jangan banyak bicara kamu. Cepat berikan uang warung. Ketus ibu sambil berlalu meninggalkanku. Aku hanya bisa terdiam mengalami hal itu. Tak lama aku coba melupakan kejadian tadi dan lekas masuk ke dalam kamarku. Aku pun segera bergegas beristirahat dan menutup tubuhku dengan selimut. Hingga kemudian suara aneh terdengar memanggil namaku. Win. Ucapnya sangat lirih. Hal ini cukup biasa sebenarnya aku alami sejak dari kecil. Namun, yang menjadi hal menakutkan adalah selepas suara itu terdengar, tiba-tiba selimutku seperti ditarik, dan kakiku juga terseret beberapa jauh dari ranjangku. Aku pun berteriak memanggil ibu, dan bergegas keluar menuju kamar ibu. Anak sialan, kamu tidak tahu ini itu jam berapa? Bentak ibu mendengar teriakanku. Aku pun menjelaskan hal yang aku alami, sambil langsung memeluk ibuku ketakutan. Tapi, hal tak terduga terjadi. Ibu melepas pelukanku,
dan mendorong jauh sampai akhirnya ibu menamparku sambil berkata, "Jangan berani-berani kamu sentuh ibu ya, dasar anak setan." Sungguh, aku tak menyangka ibu akan melakukan hal sejauh itu padaku. Tidak ada suara yang dapat keluar dari mulutku, hanya tangis yang bisa kulakukan sambil kembali ke dalam kamarku. Adikku yang juga ada di kejadian itu hanya bisa melihatku iba tanpa bisa menolongku karena rasa takutnya kepada ibu. Sebenarnya aku tak berani kembali ke dalam kamar rumahku. Hingga tanpa sepengetahuan ibuku, aku pergi menuju rumah TAD yang berada kurang lebih 100 meter dari rumahku. Dan aku pun bergegas pergi ke sana. "TAD, Assalamualaikum," ucapku. Terdengar suara langkah menuju pintu dan membuka pintu rumah. "Ya Allah, Wiwin," ucap TAD. Aku yang masih terisak menangis hanya terdiam melihat TAD yang juga menyuruhku masuk ke dalam rumah. "Kenapa? Neng Wiwin kok malam-malam datang ke sini?" tanya TAD sembari memberikan air untukku. Masih dalam tangis, aku menjelaskan akan perilaku ibu yang kian hari kian garang padaku. Masalah seperti ini cukup membuat mentalku berantakan. Maklum saja, masa-masa remaja waktu itu hanya terdapat cercaan dan hinaan, membuat aku merasa hidup dengan cara yang tidak normal. TAD yang menatapku kasihan, dan terlihat matanya juga sedikit berkaca-kaca. Teteh kan sudah lama kerja sama Ibu Wiwin. Wiwin mau tanya, kok Ibu selalu marah-marah padaku? Apapun yang kulakukan selalu salah di matanya, ucapku lirih. TAD menjawab bahwa setiap ibu punya caranya masing-masing dalam mendidik dan mencintai anaknya. TAD juga berkata bahwa mungkin dari sikap kerasnya padaku tersimpan kasih sayang yang besar. Mendengar hal itu, hatiku sedikit terobati. Tapi, tentu saja, jawaban TAD juga tak langsung membuatku senang. Setelah beberapa lama aku berbincang dengan TAD, maka aku pun bermaksud mengatakan perihal kedatanganku ke rumahnya. Aku berniat menginap semalam saja di rumah TAD, karena masih tersimpan rasa takut saat berada di kamarku sendiri pasca kejadian tadi. TAD pun mengizinkanku untuk menginap di sana, dengan syarat subuh hari mesti sudah pulang ke rumah, agar tidak diketahui oleh ibuku. Tentu saja, apabila tahu aku menginap di sembarang tempat, ibuku tidak segan-segan menambah hukuman dan cemoohnya. Ya sudah, sekarang Neng Wiwin tidur saja di kamar sebelah itu. Kamar itu kosong. Kebetulan anak teteh lagi nginep di rumah neneknya hari ini, ucap TAD. Aku pun lekas pergi menuju kamar tersebut, setelah sebelumnya berterima kasih atas bantuan TAD malam ini. Badanku kubaringkan di ranjang kamar itu, meski lamunanku atas tamparan ibu masih terngiang di ingatanku, tapi rasa kantuk juga sudah mulai menggerayang mataku. "Kok setega itu yang Cek Dedeh sama anaknya sendiri, Mah?" ucap suami TAD samar-samar terdengar olehku. Sebenarnya aku ingin memberitahu perihal itu ke Wiwin, Kang. Tapi Wiwin masih terlalu kecil untuk tahu semuanya. Aku pun sebenarnya sudah tak kuat dengan perilaku Cek Dedeh sama Wiwin selama ini. Andai saja Kang Rohan tahu tentang Wiwin, sudah barang tentu Cek Dedeh tak akan berani melakukan itu, ucap TAD. Kang Rohan, siapa dia? Tanyaku dalam hati saat sedikit menguping pembicaraan mereka. Sudah, kamu jangan suka ngomongin hal itu lagi, Mah. Nanti terdengar Wiwin, bisa panjang urusannya, tegur suami TAD. Setelah teguran itu terdengar, aku pun semakin penasaran tentang sosok Kang Rohan yang disebutkan TAD dan suaminya itu. Tapi tak ada lagi kelanjutan perbicaraan mereka yang kudengar lagi malam itu.
Seperti yang disyaratkan TAD, aku pun subuh hari segera kembali ke rumahku secara sembunyi-sembunyi. Takut diketahui oleh ibuku. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin aku tanyakan kepada TAD setelah aku mendengar obrolan mereka. Tapi aku pun takut membuat TAD semakin kesusahan dan aku urungkan pertanyaan itu. Beberapa tahun ku jalani kehidupanku bersama ibu. Kini aku telah memasuki usia 15 tahun. Bertepatan dengan awal mula semua rahasia hidupku sedikit demi sedikit terbuka. Di usiaku itu, aku sudah mulai terbiasa dengan gangguan-gangguan gaib yang selalu menerpaku. Bahkan bisa disebut, saat ini aku sering dicap sebagai anak indigo. Entah mengapa, setelah dari kecil aku ditimpa teror gaib dan ditambah bentakan ibu. Secara pola pikir dan pandangan aku seperti lebih tua beberapa tahun dari teman-teman sebayaku. Tak sampai di situ, pandanganku akan makhluk-makhluk gaib sudah seperti aku melihat manusia normal pada umumnya. Meski begitu, sudah hakikat kehidupanku tak pernah berubah secara jauh. Hidupku masih berdampingan dengan cemooh dan bentakan ibu setiap harinya. Keanehan yang kumiliki membuat orang-orang di sekitarku menganggap aku aneh. Padahal mereka saja yang tak melihat apa yang kulihat. Sehingga secara sosial, aku tak pernah bergaul secara masif dan lebih memilih hidup dalam kesendirian dan juga lebih menghindar dari kehidupan bersosialisasi. Tapi yang aneh dari hidupku kala umurku 15 tahun adalah aku sama sekali tidak bisa mendeteksi hal gaib apapun di rumah dan di tempat-tempat di mana ibu selalu ada di sana. Aneh sekali, berbeda dengan tempat lain di mana aku bisa dengan jelas melihat sosok-sosok gaib. Tapi di rumah dan warung makan ibu, aku tidak bisa merasakan apapun. Justru, gangguan-gangguan gaiblah yang selalu menimpaku kala berada di rumah ataupun di warung makan milik ibu. Saat pulang sekolah, tidak ada satu orang pun yang selalu mengajakku pulang bersama. Semua hal hanya kulalui dalam kesendirian saja. Kedekatanku dengan orang lain hanyalah bersama Rahman adikku, Kang Tony, TAD, dan Mama Rafa. Hanya mereka yang bisa membuatku menjadi orang normal saat berbincang. Suatu hari, selepas pulang sekolah, aku lihat sebuah motor baru terpajang di teras rumahku. Pikiranku kala itu berpikir, jika mungkin motor itu adalah untukku. Karena selama ini menuju sekolah, aku harus menempuh jarak 4 km dari rumahku dengan berjalan kaki. Hatiku cukup antusias melihat sebuah motor terpajang di depan rumah. Lalu aku masuk ke dalam rumah dengan rasa harap. Ibu berkata motor itu adalah untukku. Man, Rahman, coba kamu kesini. Lihat tuh, ibu belikan kamu sepeda motor baru. Terdengar ucapan ibu sambil memanggil adikku Rahman. Hatiku sangat dongkol. Mengetahui motor tersebut adalah untuk adikku. Padahal dalam hati aku berkata bahwa sekolah adikku tidaklah jauh dan sekolahnya pun tak membolehkan siswanya membawa sepeda motor. Berbalik dengan keadaanku yang mesti berjalan sejauh 4 km tanpa diberi uang jajan sama sekali oleh ibu. Mengetahui hal itu, aku pun hanya berlalu ke kamar dan segera mengganti baju untuk membantu warung ibu seperti biasanya. Dari awal mula masuk SMP hingga SMA, aku memang dididik ibu untuk membantunya di warung makan. Bahkan untuk makan dan istirahat, ibu tak pernah membedakanku dengan semua pegawainya. Walaupun aku berstatus anak pemilik warung, tapi bagiku aku tak lebih dari pegawai bagi ibuku sendiri. Bahkan aku bekerja tanpa upah dan uang jajan sekalipun setiap harinya. Dari semenjak masuk SMP sampai SMA. Wiwin, sini kamu. Ucap ibu sedikit memanggil dengan tegas. Cepat, kamu pergi ke pasar sana, ambil belanjaan ke toko si Haji. Perintah ibu.
Mendengar hal itu, Kang Tony pun memberanikan diri berkata kepada ibu. "Cek, biar saya saja yang ambil belanjaannya ke sana. Neng Wiwin kan baru pulang sekolah, terus belum makan juga. Lagi pula belanjaannya banyak, dan juga sedikit jauh tempatnya. Kasihan Neng Wiwin," ucap Kang Tony mencoba menolongku. "Alah, apa-apaan kamu Tony? Udah biar dia tahu rasanya kerja," bentak ibu kepada Kang Tony. Kang Tony hanya terdiam, tak berani meneruskan percakapannya. Begitupun dengan karyawan lainnya, hanya bisa menunduk sambil memberikan kode sabar untukku. Aku pun mau tidak mau menuruti perintah ibu untuk pergi mengambil belanjaan. Sungguh pilu hati ini. Sebenarnya selalu mengalami hal ini sepanjang hidupku. Namun semangat harus tetap berjalan. Hingga di tengah perjalanan, kulihat sesosok laki-laki menaiki sebuah mobil. Sosok itu sangat aku kenali. "Bapak!" teriakku. Melihat bapak yang tengah kulihat saat ini, membuat kakiku ingin mengejarnya. Tapi langkah kakiku tiba-tiba terhenti, teringat perintah ibu untuk mengambil belanjaan warung. Lalu kuputuskan untuk mengambil belanjaan terlebih dahulu dengan secepat mungkin, agar dapat segera bertemu dengan bapak. Iya, aku yakin itulah bapakku yang bernama Junaidi. Wajahnya sangat ku kenal, karena setiap malam aku menyembunyikan satu fotonya saat ibu akan membakarnya dulu. Bergegas aku mendatangi toko Pak Haji dan berkata padanya untuk mengambil belanjaan ibu. Dan untuk mempercepat keadaan, aku pun menyewa ojek untuk mengantar aku dan belanjaan ibu ke rumah. "Kang, cepetan jalannya ya, ke warung Bu Dedeh seperti biasa," mintaku tergesa-gesa. Aku segera berlari setelah turun dari ojek dan segera menuju warung ibuku. Beberapa pegawai warung bertanya keheranan atas sikapku yang terlihat tergesa-gesa. "Kang Tony, ibu di mana, Kang? Tadi bapak kesini kan, Kang?" tanyaku sambil menggerak-gerakkan tangan Kang Tony. Kang Tony hanya terdiam, memandangiku seolah tak ingin menjawab pertanyaanku ini. "Iya, Neng. Tadi memang ada bapakmu kesini. Sekarang sedang bersama ibu ke rumah, Neng. Tapi..." ucap Mama Rafa menjawab pertanyaanku. Tak lama setelah mendengar itu, aku pun bergegas menuju rumahku dengan berlari secepat mungkin. Neng Wiwin, tunggu!" teriak Mama Rafa yang tidak aku dengarkan sambil terus berlari menuju rumahku. Asaku untuk bertemu bapak sangatlah besar. Orang yang paling aku ingin temui kini benar-benar kembali pikirku. Tak berapa lama dari kejauhan, kulihat bapak berada di depan rumahku. Tapi langkahnya seperti bapak akan kembali melanjutkan perjalanan menuju kembali ke arah mobil. Hingga aku lihat mobil itu, bapak nyalakan untuk bersiap pergi. Lariku semakin kupacu, namun sayang, suaraku tak sekeras suara mesin mobil. Hingga akhirnya aku pun kehilangan kesempatan bertemu dengan bapakku. Ibu yang melihatku menangis meratapi kepergian bapak, hanya terdiam dan berlalu pergi ke dalam rumah, seolah tak terjadi apapun. Lalu, aku pun segera menemui ibu untuk menanyakan perihal kedatangan bapak. "Bu, tolong Bu, kasih tahu Wiwin, kenapa bapak pergi? Di mana bapak, Bu? Kenapa bapak datang ke sini, Bu? Wiwin rindu bapak, Bu," ucapku kepada ibu dengan diiringi tangisan yang hebat. "Bapakmu tak tinggal dimanapun. Dia itu sudah mati, Wiwin. Ingat kamu, jangan pernah bertanya apapun tentang bapakmu lagi sama ibu," bentak ibu padaku, memberikan jawaban yang tidak aku harapkan. Aku hanya bisa tertegun menangisi kepergian bapak. Harapan satu-satunya untuk melihat bapak kini telah sirna. Aku pun menyandarkan tubuh lelahku ke dinding rumah. Isak tangis masih menyertaiku.
Hingga satu waktu, dua orang terlihat olehku dengan memandangiku dari luar pagar rumah. Mereka berdua memakai baju gamis, terlihat seperti seorang ayah dan anaknya. Orang yang terlihat tua itu lalu terlihat seolah memalingkan wajahnya dariku, diikuti seseorang lagi yang juga kembali mengikutinya. Wiwin, apa-apaan kamu? Malah bengong di sini. Kembali ke warung, bantu si Tony sana. Enak saja malah diam di sini. Cepat, kerja kamu. Teriak ibuku dari arah dalam rumah. Dengan keadaan yang masih diliputi kesedihan, aku pun kembali pergi ke warung. Semua pegawai satu persatu mulai memandangiku. Bahkan Kang Tony, yang melihatku sangat bersedih, hanya dapat mengusap rambutku dan meminta agar aku bersabar atas perilaku ibu. Di dalam kegiatanku membantu warung, aku pun masih berlalu dalam lamunan akan kepergian bapak tadi. Hingga beberapa saat kemudian, seseorang memberikan salam. "Assalamualaikum teteh, mau makan?" ucapnya. Mataku segera kualihkan kepada orang itu. Dan aku lihat ternyata orang tersebut adalah seseorang yang melihatku tadi saat di rumah. A-nya yang tadi lewat di depan rumah ya?" tanyaku. Beberapa saat berbincang, akhirnya diketahuilah bahwa mereka merupakan warga baru di kampungku. Mereka berdua merupakan ayah dan anak yang ku ketahui bernama Arif sebagai anaknya dan Ustadz Umar selaku ayahnya. Lalu selesai menyiapkan pesanan mereka, aku pun segera mengantarkannya ke meja di mana Arif dan ayahnya duduk. "Assalamualaikum. Maaf Pak, maaf A. Bukannya saya tidak sopan, tapi ibu saya sangat kurang suka melihat orang berpakaian Islami. Saya juga tidak tahu kenapa, tapi jika nanti kalian bertemu dengan ibu, tolong maafkan sikap ibuku ya Pak," ucapku melihat mereka berpakaian Islami. Aku pun lalu melihat ke wajah Arif, tanda memberikan pertanyaan yang sama. Tapi ada yang aneh kala aku melihat Arif, yang seperti memiliki umur yang tak jauh beda dariku. Perasaanku seolah melahirkan sinyal yang berbeda. Apakah karena Arif terlihat baik dan manis bagiku? Pikir aku waktu itu. Ustadz Umar dan Arif pun mengiyakan permintaanku, dan aku pun berlalu pergi meninggalkan mereka. Lalu kembali kulihat Arif yang tengah makan bersama ayahnya itu. Saat bekerja, aku pun secara tak sadar selalu mencuri-curi pandang ke arah Arif. Semakin kulihat, semakin senang aku melihatnya, seolah kesedihanku tiba-tiba hilang atas peristiwa perginya kembali bapak. Yah, itulah pertemuan pertamaku bersama mereka berdua. Dua sosok orang yang akan merubah hidupku sepenuhnya nanti. Beberapa waktu mereka pun selesai dan segera membayar makanan yang sudah dipesannya. Tak lupa mereka pun berkata jika mereka tinggal di kampung ini dan memperkenalkan diri mereka kepada semua pegawai di warung ibu. Lalu saat mereka berdua telah berlalu, aku pun segera menuju meja mereka. "Loh, kok makanannya tidak disentuh sama sekali sih?" ucapku heran dengan makanan mereka yang masih utuh. Bahkan sendok mereka pun masih terlihat bersih, tidak ada tanda bekas pakai sekalipun. Padahal sendiri tadi, aku melihat mereka seperti makan dengan lahapnya. Sungguh mengherankan sekali pikirku. Aku pun segera mengambil makanan mereka berdua dan membawanya kembali ke dapur warung dan menyimpannya di atas meja begitu saja. Tak lama ibu hadir di sana. Tapi suatu hal ganjil terlihat olehku atas perilakunya. Dahinya mengernyit dan matanya berubah tajam seketika. Ibu seolah mencari sesuatu dengan cara mencium-cium sebuah bau dengan hidungnya. Hingga akhirnya ibu menuju meja di mana makanan tadi aku simpan.
Tiba-tiba, ibu seperti orang yang mual dan berlalu segera mungkin dari warung dan pergi entah kemana. Semua orang hanya bisa melihat ibu pergi. Tak ada satupun yang berani bertanya perihal kejadian itu. Hanya aku lihat Kang Tony dan Mama Rafa yang saling pandang saja, seolah menyimpan sesuatu yang mereka ketahui. Sebenarnya saat usiaku yang menginjak 15 tahun ini, banyak sekali hal yang ingin kuungkap. Mulai dari bapak, perilaku ibu, dan juga diriku sendiri yang bisa melihat hal-hal gaib. Sungguh, semuanya membuatku menjadi gadis yang kerap dipandang aneh oleh teman dan beberapa tetanggaku di sana. Kehidupanku semenjak menginjak SMP hingga sampai menginjak SMA tak pernah diisi dengan bermain bersama teman. Pagi sekolah, siang membantu ibu hingga malam. Itulah hidupku. Tak ada yang membuatku memiliki pengalaman bersama dengan teman-teman. Jangankan memiliki kekasih, sebatas teman baik saja aku tak punya. Sampai akhirnya satu hal terjadi padaku. Ketika pulang sekolah, pandanganku teralih ke masjid di kampungku. Masjid itu bisa dikatakan sepi, karena jarang sekali digunakan untuk tempat berkumpul ataupun mengisi suatu acara keagamaan. Hanya beberapa orang saja yang terlihat di sana. Itu pun hanya untuk melaksanakan sholat saja. Sedangkan untuk acara hari besar keagamaan dan lainnya, tak kulihat terjadi di masjid itu. Saat itu, kulihat masjid itu cukup ramai orang berkumpul. Beberapa pria dewasa kutengok sedang melakukan kegiatan di sana. Dan lalu pandanganku tertuju kepada Arif yang tengah menggulung-gulung karpet masjid. Dan beberapa orang juga terlihat membersihkan lantai masjid dan membersihkan halamannya. Arif lantas melemparkan senyum kepadaku, yang kusambut kembali dengan senyum maluku. Ini adalah pertama kalinya seorang pria terlihat sangat menarik bagiku. Hingga aku berlalu pergi dari sana, dengan senyumku yang kembali hadir entah kenapa. Selepas tibanya di rumah, seperti biasa aku langsung pergi ke warung untuk segera membantu Kang Tony dan Mama Rafa. Tapi kulihat di sana, ibu tengah mengobrol dengan Mama Rafa dan Kang Tony. Tapi... Heh, Tony dan kamu Ida. Ingat, sudah kubilang kan dari lama, jangan sampai ini terjadi. Aku itu sudah curiga saat melihat makanan itu kemarin. Lain kali tengok sedikit kalau ada pembeli. Ucap ibu sedikit meninggi. Kang Tony dan Mama Rafa hanya bisa terdiam saat ibu berkata demikian. Hingga akhirnya ucapan ibu terhenti saat aku tiba di sana. Ibu pun berlalu pergi dari mereka, sembari menatapku sinis. "Neng udah makan?" tanya Mama Rafa yang kala itu juga melihatku. "Belum Mama Rafa, Wiwin baru aja pulang," jawabku. Kang Tony dan Mama Rafa kemudian membawaku masuk ke dapur dan membawakanku sepiring makanan. Kasihan Neng Wiwin, mau makan pun harus lihat dulu ibu ada atau tidak di warung. Sabar ya Neng, ucap Kang Tony kasihan. Di sela aku makan, kulihat Mama Rafa dan Kang Tony kembali melanjutkan pekerjaan mereka berdua. "Kang Ton, tadi ibu kenapa?" tanyaku singkat. Kang Tony hanya menjawab bahwa ibu hanya membicarakan masalah pekerjaan saja. Padahal aku tahu ada hal lain yang mereka ketahui. Namun aku tak memperpanjang pertanyaanku padanya. "Mama Rafa, Kang Tony, apa kalian tahu siapa Kang Rohan?" tanyaku. Mama Rafa dan Kang Tony tiba-tiba saja kaget bukan kepalang mendengar pertanyaanku. Dengan cepat, mereka segera menghentikan pekerjaan mereka dan mulai bertanya dari mana aku tahu nama itu. Neng, punten sekali. Jangan pernah sebut nama itu Neng ya, apalagi di depan ibu, ucap Kang Tony ketakutan. Aku yang keheranan tak mengerti, hanya bisa melihat wajah mereka
yang ketakutan dan khawatir. Aku pun kembali bertanya, bukankah bapakku bernama Junaidi dan Kang Rohan itu siapa? Kepada mereka berdua. Tak ada jawaban yang bisa mereka keluarkan, selain harapan mereka agar aku tak bertanya mengenai hal-hal itu. Melihat mereka begitu gelisah, aku pun meminta maaf dan tidak melanjutkan pertanyaanku. Walaupun tentu saja dalam hati, aku sangat ingin mengetahui semuanya. Beberapa hari tak ada kejadian ganjil yang kualami, hingga akhirnya Arif dan beberapa pemuda kampungku datang ke warung. Haduh, punten A, bukan maksud gak sopan, tapi kalau A mau makan, maaf, semuanya sudah dipesan. Ucap Kang Tony yang tiba-tiba saja menghampiri Arif dan berkata demikian. Aku yang melihat itu tentu saja menegur apa yang Kang Tony lakukan terhadap Arif. Loh, Kang kok gitu? Tanyaku. Kang Tony hanya menyimpan telunjuknya di bibir, isyarat aku tak boleh bertanya. Kulihat wajah Kang Tony yang sedikit gelisah, membuatku bingung dan keheranan. Assalamualaikum Kang. Maaf, saya cuma mau kasih tahu. Beberapa hari lagi Isra Mi'raj. Saya datang ke sini, barangkali warung ini mau sedikit menyumbangkan dana untuk acara nanti. Ucap salah seorang dari mereka. Kang Tony yang hanya mendengar itu lantas terlihat lega dan sedikit tertawa. Mungkin juga sedikit malu atas apa yang dilakukannya. Kang Tony pun lantas memanggil Mama Rafa dan memintanya mengambil beberapa uang untuk diberikan kepada mereka. Pandanganku juga teralih kepada Arif yang juga melihatku. Tak ada teguran sapa di antara kami. Namun aku yakin, dari sorot matanya, aku lihat ada sesuatu yang ingin Arif ucapkan. Hingga akhirnya Arif hanya memberikan salam tanda pamit dari warung. Selepas pulang dari warung, kurang lebih pukul 10 malam, aku pun pulang menuju rumah. Setibanya di rumah, aku lihat beberapa orang memenuhi teras rumahku. Segera aku percepat langkahku untuk melihat hal yang terjadi. Aku dengar teriakan adikku mengerang hebat. Ya Allah! Teriakku melihat adik yang tengah kerasukan. Beberapa orang juga terlihat menahan adikku yang berontak dengan hebat. Dan ibu hanya bisa memegang tangannya sambil menangis ketakutan. Pergi kalian dari sini! Ini tanahku, ini tempatku. Ada yang menggangguku di sini. Teriak adik yang tengah kerasukan hebat. Tidak ada satupun yang bisa menenangkannya. Hingga tiba-tiba Ustadz Umar datang ke rumah bersama tetanggaku yang memanggilnya. Adikku yang masih kerasukan langsung melotot dan menunjuk-nunjuk Ustadz Umar berulang kali. Adik semakin beringas, seolah ingin menerkam Ustadz Umar. Ia langsung membaca doa-doa dan memegang kepala adikku. Tak lama adik terkulai lemas dan terjatuh tak berdaya ke lantai. Beberapa orang langsung mengangkatnya ke dalam kamar. Selesai semua terjadi, semua orang masih berkumpul dan... Bapak-bapak, makasih atas bantuannya, sudah sudi menolong anakku, ucap ibu. Namun, yang aneh, ibu sama sekali tak mengucapkan sepatah kata pun kepada Ustadz Umar. Malahan tatapannya seperti menyimpan satu misteri kepadanya. Aku hanya banyak terdiam melihat itu, dan segera menemani adik yang tengah lemas terlentang di atas tempat tidurnya. Kudengar ibu masih terdengar berbincang-bincang dengan beberapa orang di luar. Cukup lama ibu di luar, dan akhirnya aku melihat adikku tersadar. Dengan memberikan segelas air, aku pun mulai mengobrol sedikit dengan adikku dan bertanya mengenai hal yang dialaminya itu. Seingatku, tadi aku mau pergi ke WC teh, tapi di sudut dapur, tiba-tiba aku lihat sesosok menyeramkan yang begitu saja menabrakku. Hanya itu yang kuingat, sampai akhirnya aku ada di kamar ini, ucap adikku. Adik juga mengatakan, setelahnya makhluk itu seperti masuk ke dalam dirinya.
Adik mendengar suara ibu sedang tertawa. Aku yang mendengar cerita itu semakin bingung dibuatnya. Heh, Wiwin, ngapain kamu di sini? Jangan ganggu adikmu, pergi sana. Bawa sial aja bisanya kamu. Bentak ibu begitu saja padaku. Kok ibu jadi marah padaku, Bu? Apa salahku? Tanyaku sedikit kesal. Berani jawab kamu sekarang. Bentak ibu kembali kepadaku. Aku hanya tertunduk diam, menahan perasaan kecewa dan marah dengan keadaan ini. Walau saat itu, aku sangat ingin mengatakan sesuatu. Tapi rasa takutku masih sangat besar pada ibu. Lepas semua, mulut ibu tak berhenti menyudutkanku kala itu. Hingga aku pergi menuju kamar pun celotehannya tak pernah berhenti. Anak sialan, anak setan, si pembawa sial, tak berguna. Itulah kata-kata yang hampir setiap hari aku dengar di telinga dari mulut ibu. Hingga satu ketika, aku sudah tak tahan dengan semua umpatannya padaku. Lalu ku ambil jam peker samping ranjangku dan ku lempar sekeras mungkin ke pintu kamarku. Ku dengar langkah hentakan kaki yang terdengar cepat menuju kamarku. Brak! Suara pintu dibuka dan terdorong keras. Kurang ajar. Sini kamu, setan kamu. Berani sekarang melawan. Teriak ibuku mendengar aku membanting benda ke daun pintu saat dirinya berceloteh. Rambutku dijambak dengan kuat dan menarikku keluar kamar. Beberapa kali aku menerima tamparan dan umpatan dari ibuku sendiri. Hal itu terus diulangi, tak berhenti hingga adikku keluar dan menahan keberingasan ibu saat menyiksaku. Bu, udah bu, kasihan teteh bu. Teriak adikku menahan tangan ibu sambil memelukku erat. Sampai di sini dulu. Tunggu kelanjutannya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.